Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku yang dulu ini. Yang dulunya di Cangcimen, sekarang udah jadi BXC14. Dan untuk kali ini aku mau sedikit cerita pengalaman aku, perjalanan aku bisa nyampe Jepang tuh kayak gimana. Dan kebetulan tepat hari ini tuh tepat dimana aku datang ke Jepang udah 2 tahun gitu. Makanya aku bikin video ini gitu ya. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa ya kalian dukung channel aku. Caranya gimana? Subscribe, terus tonton terus video-videonya kayak gitu, dan komentar lah. Oke, mulai ke ceritanya. Jadi dulu aku tuh sekolah di SMK Negeri 1 Blado, angkatan tahun 2018, angkatan keempat. Aku dulu di jurusan SM, teknik sepeda motor. Dulu aku memiliki keinginan pengen banget ke Jepang gitu, udah sejak SD, lulus SD itu aku udah emang pengen ke Jepang gitu loh, pengen belajar ke Jepang, entah itu kerja ataupun kuliah atau gimana, pokoknya aku pengen ke Jepang kayak gitu udah dari lulus SD itu. Nah setelah itu aku masuk SMP, di SMP aku lulus, masuk SMK. Kenapa aku milih SMK ya, karena setelah kalau lulus SMK kan kemungkinan kita bisa kerja atau bisa kuliah gitu kan. Nah di situ, dan aku mengambil TSM karena aku berpikirnya itu kalau di Jepang itu ya kemungkinan besar yang diambil anak teknik kayak gitu. Makanya aku ambil TSM, teknik sepeda motor. Nah dulu setelah aku masuk ke SMK, aku jalan dari kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas 3 udah mau mulai hampir kelulusan gitu kan, banyak banget yang namanya tes-tes kayak kerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu, kayak Astra, HPM, terus dan lain sebagainya. Ada juga Pama Persada, itu tambang batu bara. Nah pengalaman aku dulu pernah mengikuti tes di perusahaan Pama Persada, di Pama batu bara. Di situ aku mengikuti tes pertama, kedua, ketiga, interview 1, interview 2, kemudian medical check up, dan itu aku lolos terus. Aku lolos sampai di medical check up nya aku gagal karena aku nggak ngerti kenapa. Padahal aku sehat, aku nggak ada penyakit sama sekali, tapi di datanya itu entah kesalahan atau data atau gimana, aku nggak paham, tapi aku gagal di medical check up. Dan setelah aku gagal itu, aku memutuskan untuk gimana pun caranya aku harus bisa ke Jepang. Nah itu awal dari tekadnya aku, pokoknya aku harus ke Jepang. Setelah itu aku gagal dari PT Pama Persada itu, aku nggak ikut tes sama sekali ke Astra, ke HPM dan lain sebagainya, padahal banyak banget tawaran. Aku nggak ikut, aku tetap memutuskan gimana caranya aku pengen ke Jepang kayak gitu. Nah karena aku udah lulus, terus aku membantu orang tua aku selama sekitar 4-5 bulanan di rumah karena aku punya bengkel. Di situ aku membantuin, terus aku mencari informasi juga gimana sih supaya bisa ke Jepang, terus aku harus sekolah di mana kayak gitu. Dan di situ keadaannya aku emang benar-benar nggak ada uang sama sekali, nggak punya uang, nggak punya duit yang sampai buat biaya ke Jepang tuh. Aku nggak punya uang, tapi aku punya keniatan, aku pengen banget ke Jepang. Nah aku nyari informasi, dapatlah informasi di LPK Condopiro Klaten. Nah di situ itu emang kita nggak dipungut biaya sama sekali awal, jadi kita daftar itu gratis sampai kita bayar di situ setelah kita lolos atau kita udah mendapatkan job, kita bakalan berangkat ke Jepang, itu baru kita bayar ke LPK. Nah karena sistemnya seperti itu, aku memberanikan diri untuk daftar di situ. Dan di situ hampir berjalan sampai 8 bulan, 6 bulan 8 bulan. Kenapa aku bisa lama? Yang pertama karena umur aku waktu aku masuk ke LPK itu umur aku masih 18 tahun setengah, jadi aku belum bisa ikutin tes perusahaan gitu, aku nggak bisa karena minimal itu umur kebanyakan 19 tahun kayak gitu kan. Dan terus untuk pembuatan paspor pun harus 19 tahun kalau nggak salah kan. Nah itu dia. Nah karena itu aku nunggu sambil belajar. Setelah umur aku udah sampai 19 tahun, aku baru ikut sebuah tes. Dan kebetulan di bulan Februari aku pas ulang tahun aku umur 19 tahun. Kemudian di bulan Maretnya itu ada tes. Nah di bulan Maret ada tes di perusahaan aku yang saat ini aku kerja ini kan, aku magang ini. Nah ada tes, aku ngikutin tes,
tes pertama aku lolos, tes kedua lolos lagi, medical check up lolos, sehat semuanya, baru aku masuk ke LPK S Outstanding Organization di Indonesia, yaitu ada di Bandung, namanya LPK MMI Mulia Mandiri Indonesia. Nah di situ aku diajari bahasa Jepang makin dalam, gimana cara kerja di Jepang, budaya kerja di Jepang. Nah habis itu sampai sekitar 3 bulan di situ berangkatlah ke Jepang kan. Aku berangkat ke Jepang ke bulan November, terus sampai Jepang aku di training center di Bumi Ai kayak gitu istilahnya, itu belajar di situ dulu selama 1 bulan, baru masuk ke perusahaan, kita mulai bekerja ya gitu geng. Jadi ada beberapa itu kisah aku awal mula aku pengen ke Jepang tuh kayak gimana, jadi kayak gitu. Dan aku bakalan ngasih cerita aku ini, aku bakalan share ke teman-teman semuanya lagi. Pokoknya aku bakalan share gimana sih susahnya, senangnya, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman, thank you banget. Jangan lupa subscribe channel aku. Thank you very much and goodbye.